Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fattahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai pada pembahasan daripada bina-bina di dalam mazid tsulats ya. Mazid tsulats baik itu yang di harfin, di harfaini atau di salasati ahrufin. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati bersama tentang fawaid daripada bina tsulats yang mazid itu apa saja sudah kita lewati ya. Kemudian kita juga telah menjelaskan huruf-huruf tambahan di dalam bina-bina tersebut gitu ya. Huruf mana saja, kemudian bentuk tambahan dari setiap huruf-hurufnya itu bentuknya adalah anwa'nya apa gitu ya. Apakah yang murad lafzi atau yang murad maknawi, kemudian yang lafzi lil ilhaq atau li ghairil ilhaq gitu ya. Memang untuk sementara kawan-kawan mungkin banyak pertanyaannya. Kenapa harus dikatakan yang memberikan makna fadilah itu sin saja gitu ya. Ya untuk sementara kawan-kawan cukup sampai tahu sampai titik situ dulu gitu ya. Karena marhalah kita baru marhalah mengantarkan kawan-kawan kepada kitab-kitab lanjutan gitu ya. Bukan darasnya ini bukan dalam marhalah yang sudah mutawasid gitu, atau muntahi belum, tapi mengantarkan kawan-kawan menuju ke sana gitu ya. Insya Allah kalau kawan-kawan paham dengan baik apa yang saya jelaskan, nanti ketika baca syuruh-syuruh di dalam kitab tadi enak, tinggal dibaca aja, sudah paham semua insya Allah. Seperti syuruh-syuruh daripada Nadmil Maksud gitu ya, ada Hidil Ma'qud, kemudian syuruh daripada Tasriful Izzi punya Al-Imam Al-Izz, beliau namanya Al-Izz. Kemudian disyarah oleh banyak surah di sana, yaitu salah satunya adalah Al-Imam Al-Kailani, Asy-Syekhul Kailani. Kalau di Indonesia, syarah daripada Tasriful Izzi yang paling banyak dipakai adalah Syarhul Kailani. Syarah Kailani, kalau kawan-kawan di pesantren itu pasti sering dengar Kailani, ngaji Kailani, itu syarah Tasriful Izzi. Tapi bagi kawan-kawan yang memang sudah pernah ada basic sorof sebelumnya, tentunya melihat Kailani ini zahir sekali gitu ya, artinya bisa difahami dengan lebih cepat gitu ya. Cuma kalau kawan-kawan pengen fighting lebih memahami, mengetahui taklil lebih mendalam di dalam kitab tadi, bisa langsung menggunakan syarah daripada Al-Imam At-Taftazani atau Al-Imam As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani. Nah itu dua syarah yang kental sekali dengan akli, masail akliyah. Jadi sorofnya memang berkaitan dengan masail akliyah. Akan lebih kuat kalau kawan-kawan nanti setelah belajar mantik kemudian balik lagi ke syarah Taftazani atau syarah Sayyid Syarif Al-Jurjani, akan lebih kuat karena di sana sedang mentahlil definisi yang jami' mani, kemudian sedang mentahlil bagaimana masail-masail yang benar daripada setiap pembahasan gitu. Apakah seperti ini, apakah seperti itu, kemudian nanti tahlilnya, istidlalnya menggunakan kias gitu. Kalau kawan-kawan belum belajar mantik kan lihatnya dhahir aja, li'annahu kada. Sebenarnya kalau kita udah belajar mantik, kita bisa aja jabarkan menggunakan kias. Jadi alasan-alasan yang udah pernah saya sebut bisa saja saya jabarkan menggunakan kias gitu. Cuma karena kawan-kawan sebagian pernah belajar mantik, kemudian saya tidak ingin memberatkan kawan-kawan untuk berpikir keras ya, berpikir masail selain sorof, maka saya persingkat gitu ya. Cuma kalau kawan-kawan nanti pengen lebih lanjut, ya silahkan dibaca atau nanti bisa ditanyakan. Oke. Terlebih dahulu saya ingin mengutip kepada kawan-kawan, kenapa sih pembahasan kita di sorof selalu berkutik dari awal pertemuan sampai sekarang masih tentang fiil, ya enggak? Masih tentang
fiil ya. Saya ingin mengutip kalam beberapa ulama dalam mengunggulkan setiap fan ilmu. Asy-Syekhul Imriti salah satu ulama yang membuat Jurumiyah sebagai sebuah nadom, yang nadomnya dinamakan sebagai nadom Ad-Durratul Bahiyah, Ad-Durrah al-Bahiyah, yang pernah saya jelaskan juga ketika pasaran Ramadan kemarin ya, di YouTube juga ada. Atau yang kita sering kenal di Indonesia adalah nadom Imriti gitu ya, nadom Imriti. Padahal sebenarnya Syekh Imriti ini banyak membuat nadom dari sekian banyak matan ya. Ada nadom Warokot yang beliau karang gitu ya. Ada nadom Jurumiyah yang kita kenal sebagai nadom Imriti gitu ya. Cuma ketika di Indonesia ketika disebutkan nadom Imriti pasti yang Jurumiyahnya, sedangkan yang Warokot memang jarang dipelajari. Begitupun yang Takrib ada nadomnya. Oke. Beliau di dalam muqaddimah daripada Imriti bilang apa? Beliau menyampaikan wan nahwu aula awwalan an yu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhama. Katanya ilmu nahwu aula awwalan, lebih utama dan harus didahulukan. Aula kemudian diikuti dengan awalan. Berarti di situ ada penegasan harus paling diawalkan. Ya. An yu'lama untuk diketahui atau untuk dipelajari. Ada yang mengatakan yu'lama di sini maknanya adalah dipelajari, tidak sekedar diketahui. Kemudian idzil kalam, kenapa? Karena kalam dunahu tanpa nahu lan yufhama, tidak akan bisa difahami. Oke, berarti kunci untuk memahami teks naskah tertentu dalam bahasa Arab harus menggunakan ilmu nahwu terlebih dahulu, harus kuat gitu. Oke. Kemudian Al-Imamul Ghazali dinukil oleh banyak para ulama di dalam kitab-kitab mantik mengatakan apa? Man lam yadrusil mantik lam yuthaq bi'ilmi. Barang siapa yang belum belajar mantik, belum paham mantik, lam yuthaq bi'ilmi, tidak akan dipercaya keilmuannya. Artinya keilmuannya tidak dianggap kredibel, tidak dianggap capable. Ilmu apapun itu tidak didasari dengan mantik, maka tidak dianggap capable. Kenapa? Karena mantik itu kunci untuk berpikir dengan akal sehat, tidak mudah menghukumi orang. Kemudian melihat sesuatu dari zahir menggunakan dasar yang jelas, tidak menghukumi hal-hal yang masih samar, dan seterusnya. Nanti kawan-kawan akan belajar dalam ilmu mantik. Oke, berarti untuk sampai kepada titik kita bisa berpikir dengan jernih sehingga ilmu yang lain nanti bisa dipercaya kredibilitasnya, maka harus diawali dengan mantik. Kemudian para mutakallimin, ulama ilmu kalam atau ulama tauhid mengatakan di dalam kitab-kitabnya apa? Ilmul kalam aula an yu'lama. Ya. Ilmu kalam harus didahulukan untuk dipelajari. Kenapa? Karena amal seseorang tanpa didasari dengan keimanan yang kokoh akan tidak diperhitungkan setiap amalnya, amal baik apapun. Itu melihat dari sisi ketuhanan ya, melihat dari sisi ukhrawi. Berbeda kalau nanti melihat dari sisi duniawi. Orang misal ada orang kafir berbuat baik, ya pasti dia akan dibalas, tapi balasannya berupa balasan amal dunia gitu ya. Banyak kan orang-orang non muslim kaya di dunia ya kan, itu balasan atas kebaikan mereka, bisa jadi gitu. Tapi balasan akhirat untuk kebaikan seseorang harus dengan syarat beriman terlebih dahulu, harus gitu ya. Maka dari sini untuk sampai amal kita dalam belajar, dalam berbuat baik, dalam membantu orang biar bisa diterima oleh Allah dari sisi akhirat, maka harus diawali dengan ilmu kalam yang kuat, tauhid yang kuat, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya dan seterusnya. Oke ya. Sekarang kita menjumpai lalu dari 3 fan ini mana yang perlu didahulukan? Ada yang bilang ada yang bilang kalam. Berarti ini ulama berbeda pendapat dong. Maka saya katakan mereka mendahulukan setiap masing-masing ilmu itu yang 3 tadi dengan dasar yang berbeda. 1 karena kalam, 2 karena cara berpikir yang baik, 3 karena keimanan yang kokoh. Kemudian setelah itu datang Al-Imam Asy-Syaikh Ramadan Al-Buti yang kitabnya kalian baca, Hadza Walidi. Beliau menyampaikan apa di dalam kitabnya? Wa ahammu ma an yu'lama itulah bil ilmi, gitu ya.
fan yang perlu didahulukan untuk dipelajari oleh tulabul ilmi dan perlu diperdalam terlebih dahulu sebelum ilmu apapun itu, ilmu sarf. Wa ahammu ma fi sarfi tasriful af'al. Dan yang paling penting di dalam ilmu sarf apa? Tasriful af'al. Makanya sebelum kita memulai fan apapun itu, kita harus perkuat sarf. Dan di dalam sarf, masalah pembahasan yang perlu diperkuat tasrif af'al terlebih dahulu sampai kawan-kawan mengetahui mana yang huruf asli, mana yang tambahan, faidahnya apa, kemudian perubahannya bagaimana, kalau di dalam bina salib perubahannya seperti apa, bina mudha'af seperti apa ketika bertemu dhamir rafa dan seterusnya. Sampai ketika dipertanyakan kepada kawan-kawan perubahan fi'il madhi dan mudhari, kawan-kawan tidak ada kesalahan dalam mengucapkan. Karena setinggi apapun kawan-kawan jadi seorang alim, mufassir, muhaddis, kemudian apalagi balaghi, ya kan, ulama balaghah, kemudian nahwi dan seterusnya. Tapi ketika mentasrif fi'il, kemudian ketika menyebutkan bagaimana ketika bertemu nun, kemudian yang bina nakis seperti apa, kemudian salah, maka tidak diterima secara secara akademik di dalam keilmuan agama kawan-kawan. Oke ya? Bukan saya sedang menggiring opini bahwasanya garis saraf harus didahulukan dari garis lain, tidak. Tapi ingat, hal-hal yang sederhana harus diperkuat dulu. Karena hal-hal yang sederhana kalau kawan-kawan tidak diperkuat dari awal, akan runtuh semua masail kawan-kawan setelahnya. Ya, makanya tidak heran ketika di Indonesia, ketika ada seorang ustadz kemudian membaca kitab, kemudian baca kitabnya kacau, terlebih ketika menentukan harokat dari sebuah kalimat karena tidak tahu wazan-wazan, pasti akan banyak dihujat gitu ya. Kenapa? Karena pertama yang akan dilihat bagaimana cara baca kitabnya. Dan lebih penting lagi adalah dia bisa menyebutkan bagaimana membaca fi'il mudhari yang baik nggak? Gitu ya. Sederhana kan? Sederhana, tapi kalau nggak bisa, kepercayaannya langsung muncul semua. Ya kan? Apalagi kalau kawan-kawan yang nanti akan pulang ke Indo, kemudian akan dipercaya oleh masyarakat sebagai seorang alim, gitu. Maka harus diperkuat terlebih dahulu tasriful af'al. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tidak perlu dibenturkan gitu ya. Karena tadi ilmu-ilmu yang lain punya sisi perbedaan. Dari segi apa perlu didahulukan gitu ya. Tapi kalau sorof, kata Imam Syekh Ramadan Al-Buti, tidak dari segi apapun sorof harus diperdalam terlebih dahulu secara mutlak. Tidak dilihat dari segi apapun. Karena orang kalau nggak bisa sorof, nggak bisa dipercaya dalam keadaan apapun, dalam keilmuan agamanya. Ya. Maka kalau kawan-kawan kalau udah bisa sorof, baca kitab itu sebenarnya enak. Ini ima fa'lun, ima fa'ilun, ima fa'ulun, gitu kan ya? Nggak mungkin keluar menjadi fa'ilun, kacau itu. Kacau kalau sampai bacanya fa'ilun atau fi'ulun, kacau itu. Berarti dia sama sekali nggak paham apa itu wazan yang muktabar dalam ilmu sharh dan seterusnya, gitu ya. Karena apa? Saya prihatin gitu loh dengan keadaan mahasiswa atau keadaan tulab secara umum. Pernah saya bertanya dengan orang yang sudah saya anggap keilmuannya bagus. Kemudian dia menyampaikan apa? Udahlah, sorof itu ya gitu-gitu aja. Sorof itu gitu-gitu aja. Saya jamin ketika seseorang itu belajar baik sorof, baca sorof dari awal muntadi sampai muntahi, orang tidak akan berani mengatakan gitu-gitu aja. Tidak akan berani. Karena ilmu kalau sudah diperdalam baru akan mengetahui rahasia di balik kerumitan dan kemanisan suatu fan ilmu. Saya berbicara seperti ini bukan karena saya guru sorof, tidak. Saya di luar sana juga tidak sekedar mengajar sorof, saya juga mengajar balaghah, saya juga mengajar nahwu gitu ya. Pernah sekali mantik juga. Cuma saya terlebih dahulu menekankan kawan-kawan, sorofnya diperkuat dulu, setelah itu nahwunya diperkuat. Setelah nahwu ke balaghah yang kuat. Setelah balaghah kemana? Setelah balaghah silahkan bisa ke mantiknya diperkuat. Setelah itu balik lagi ke sorof, tapi sorof dengan metode yang ajami atau metode yang mantiki. Begitupun nahwunya, begitupun balaghahnya. Setelah itu ke mantik, lanjut ke adabul bahas sebelum masuk ke ilmu akidah. Karena akidah penuh dengan perdebatan. Tanpa adanya etika berdebat, adabul bahthi wal munadzarah, kawan-kawan tidak akan bisa mengetahui inti perdebatannya di mana. Kemudian setelah ilmu kalam apa? Setelah ilmu kalam, kawan-kawan bisa lanjut ke usulul fiqh. Usulul fiqh. Karena usul fiqh
memang dia suatu fan ilmu sekalipun warokot, tanpa adanya pemahaman kawan-kawan terhadap balaghah, nahwu, sorof dan seterusnya, kawan-kawan nggak akan bisa melihat rahasia di balik kalam para usuliyin. Dan lebih dari itu, ketika kawan-kawan ingin mengetahui Al-Quran, menafsiri Al-Quran, kemudian menafsiri hadis, tentunya harus melalui ilmu hadis dulu, ilmu tafsir dulu gitu ya. Jadi ada jalannya gitu. Jadi kalau kawan-kawan mudah meremehkan hal yang sederhana, kawan-kawan tidak akan sampai kepada hal yang ingin dituju, hal yang besar, yaitu apa? Memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah. Kuat dulu dari awal, sabar, telaten, nanti akan sampai pada titik. Ya, saya juga tidak pernah malu ketika dikatakan orang syariah nggak bisa ngajar usul. Santai aja gitu, tunggu saja waktunya. Cuma berbicara soal waktu, kita bisa benar-benar memahami usul dengan baik. Santai saja gitu. Jadi misal ada anak tafsir tapi belum bisa memahami tafsir dengan baik karena dia sibuk memahami balaghahnya. Orang tafsir kok belum ngajar tafsir, ngajarnya balaghah terus, misal gitu ya. Santai saja, ada waktunya bisa sampai menafsiri ya. Karena jadi mufasir kalau nggak tahu apa itu majaz mursal, apa itu kinayah, kemudian bagaimana tahqiqnya ketika menentukan kalam ini, dikatakan majaz, ketika dikatakan hakikoh, nggak bisa memahami tafsir, nggak mungkin. Bukan nggak bisa lagi, nggak mungkin, kecuali dengan ilham langsung dari Allah. Kecuali. Dan itu perbandingannya apa? Perbandingannya 1 banding 1.000.000 mungkin. 1 banding 1.000.000. Salah satunya misalnya ada Syekh Ali Khawas, guru daripada Syekh siapa? Syekh Sya'rani atau Syekh Sya'rani? Syekh Ali Khawas. Bolehlah sesekali nanti ziarah ke Syekh Ali Khawas gitu ya. Beliau itu salah satu bukti orang yang tidak terkenal banyak belajar tapi bisa menafsirkan Al-Quran dengan baik. Itu ilmu langsung dari Allah tadi. Tapi itu 1 banding 1.000.000. Kita siapa gitu? Kita maksiat aja masih banyak, ya kan? Masa pengen diberi sinar langsung oleh Allah? Gak bisa. Harus nyuci dulu gelasnya, ya. Sambil dicuci gelasnya, harus nyuci sendiri. Beda dengan orang yang gelasnya sudah bersih, hatinya sudah bersih. Allah mau menaruh sinar pun ya mudah-mudah saja. Oke ya, saya menyampaikan ini karena keprihatinan saya. Dan saya jarang melihat mahasiswa yang bisa mentahlil sorof dengan baik. Dengan baik, saya belum pernah lihat. Ya mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Mungkin ya. Ada yang bisa mentahlil nahwu dengan baik, ada yang bisa mentahlil mantik dengan baik, memahami mantik dengan baik. Tapi ketika masuk sorof, kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Blank semua. Pada akhirnya mereka hanya beralasan, ya udah sih sama'i aja. Semudah itu mengatakan sama'i, sedangkan para ulama menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun untuk membuat suatu kaidah. Semudah itu seorang tulab mengatakan sama'i. Ulama bertahun-tahun, ratusan tahun membuat kaidah. Saya dalam hati pengen sedikit menyampaikan ketidaksukaan saya, cuma saya menghargai pendapat orang gitu. Saya menghargai itu. Cukup ketika nanti dia akan terbentur dengan realita, baru dia akan merasakan. Ya entah kapan itu, mungkin pas ketika udah punya santri gitu ya. Faedahnya apa ya? Itu kan terbentur realita kan. Kalau ada santri tanya, Ustaz ini kok wawunya dibuang? Wawunya ini kenapa wawu di sini nggak dibuang? Baru terbentur realita kan, ditanya santrinya seperti itu. Silahkan. Sekali lagi, belajar itu pilihan. Saya hanya memberikan kunci kepada kawan-kawan. Selebihnya kawan-kawan mau ngambil harta di rumah yang sedang saya tunjukkan, silakan. Nggak mau ngambil juga silakan. Yang penting saya sudah ngasih kunci nih. Silakan buka rumahnya, ambil harta sebanyak mungkin. Selebihnya kawan-kawan mau ngambil atau tidak, itu terserah. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke materi. Oke ya. Gak apa-apa ya. Nanti yang lihat video, ini penting juga bagi yang dengerin video. Oke, sekarang kita masuk terlebih dahulu. Santai, yang mau diuji santai. Yang mau ditanya nanti terakhiran ya. Enggak, saya tadi ada belajar muka, kapan ditanya gitu kan. Iya enggak sih? Itu enggak ada. Tanya Alul, iya enggak Alul? Tadi Alul kayak kapan ditanya gitu.
Tapi fokus dulu. Kalau nanti waktunya nggak cukup, mungkin tanya jawabnya berikutnya. Kalau kan. Oke, geser ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab daripada rubai masjid. Ya. Bab rubai masjid, karena yang rubai mujarrad sudah kita lewati pada pertemuan ketika menjelaskan setelah sulasi mujarrad. Ya. Cuma ada satu faidah yang saya tertinggal di dalam rubai mujarrad. Mungkin di catatan kawan-kawan bisa ditambahkan. Harusnya di sana ditambahkan satu faidah. Kan saya hanya menyampaikan ada yang mutaaddi, ada yang lazim. Ya. Ada satu lagi, yaitu faidah linnahti. Nahti itu apa sih? Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Apa ya? Meringkas itu apa? Meringkas. Bahasa kerennya itu loh, bahasa biasa. Apa ya? Hah? Bukan meringkas gitu, meringkas itu RSA gini. Oh iya. Namanya apa? Akronim. Akronim ya. Apakah perlu nanti setelah darah sorof saya nanti perlu menentukan yang mana frasa dalam bahasa Arab? Maksudnya biar kawan-kawan ini nggak cuma fokus di istilah Indonesia Arab saja, harus tahu istilah Indonesianya. Begitupun belajar fan apapun harus tahu. Akronim. Ya. Contohnya apa? Contohnya kayak basmalah. Ya nggak? Basmalah. Kemudian how enggak. Berarti akronim. Dan hamdan. Atau meringkas gitu ya. Meringkas akronim seperti apa? Akronimisasi boleh. Pola gini ya. Nah itu ditambahkan di rubai mujarrad. Ada satu faedah lagi linnahti untuk nahar atau akronim. Kemudian setelahnya kita masuk ke rubai yang mazid. Seperti yang kita tahu, ziyadah di dalam rubai mujarrad hanya ada kemungkinan satu atau dua huruf. Yang satu ada satu bab, yang dua huruf ada dua bab. Oke, langsung aja. Akan saya baca cepat. Kenapa? Karena faidahnya seperti apa, makna faidah apa sudah kita lewati. Jadi kawan-kawan sudah paham secara zahir sebenarnya ya. Jadi saya percepat saja. Faidah yang pertama adalah tafa lala. Ya, contohnya kayak tadah roja. Fungsinya untuk apa? Untuk mutawa'ah daripada fiil fa'lala. Nah, fa'lala ini namanya fiil mutawa. Ini fiil mutawih. Oke ya. Dahrajtuhu, anggap saja Bu di sini kayak hajar gitu ya. Saya menggelindingkan batu. Fata dahroja, maka tergelindinglah batunya. Ya. Kemudian yang kedua, lima na fa'lala mujarrad, untuk memberikan faidah makna fa'lala mujarrad. Artinya tiga kemungkinan kalau fa'lala mujarrad. Ya kan faidahnya apa saja? Imma tadiyah, imma lazim, imma untuk nahat gitu. Imma nahat. Contohnya apa? Tala la'a az-zujaj. Maknanya dengan la'a. Kalau di sini berarti yang lazim, ya. Contohnya yang lazim. Tala la'a az-zujaj maknanya semakna dengan la'a az-zujaj. Maknanya apa? Maknanya berkilau. Zujaj itu apa? Zujaj itu kaca ya, kacanya berkilau. Apa bedanya kaca dengan cermin? Cermin punya pantulan. Kalau kaca tembus pandang. Harus gitu kan? Iya gitu. Kaca itu tembus pandang, kalau cermin itu mantul gitu ya. Jadi yang bisa kita lihat itu sebenarnya di cermin. Kita bisa melihat wujud kita di cermin, bukan di kaca. Makanya kalau kawan-kawan ditanya perbedaan mir'ah dengan zujaj apa ya tadi itu? Perbedaan cermin dengan kaca. Biar nggak salah paham. Karena ada yang mengatakan zujaj itu ya sama dengan cermin, sama dengan mir'ah. Beda ya. Kemudian mulhaq daripada fa'lala ada berapa? Ada 5. Kenapa ada 5? Sedangkan di dalam mujarradnya fa'lala ada 6. Karena lihat dari segi kemuliaan, mujarrad itu kan asli semua. Sedangkan yang mulhaq
Ya, sedangkan yang mazid ada satu huruf tambahan. Tidak boleh fiil yang mazid lebih mulia daripada fiil yang mujarrad. Maka kalau mujarrad mulhaknya ada 6, maka yang mazid mulhaknya harus dikurangi 1, yaitu berapa? 5. Ya, maka di sini tidak ada tasyar yafa, berarti tafa'yala. Oke ya. Enggak ada tafa'yala. Cuma harga yang cuma harga yang mujarrad ini bukan dikurangi. Untuk ya, untuk biar sisi kemuliaannya di bawah yang mujarrad. Makanya mulhaknya hanya ada 5 saja. Tidak ada wazan tafa'yala gitu ya. Tafa'yala. Berarti kalimat seperti tasyar yafa, gini ya, nggak ada ya. Kenapa? Karena tafa'yala dia mulhak yang nanti semuanya dipakai untuk lazim saja. Semuanya dipakai untuk lazim saja. Kan di awal saya mengatakan fi'il mutawa'ah ya, antara, jadi ini pada roja fi'il asalnya yaitu dahroja itu harus berupa fi'il ilaj, ya kan? Af'al ilajiyah, af'al ilajiyah, fi'il yang ditimbulkan atau dilakukan oleh anggota badan maksudnya. Karena bagaimana mungkin sesuatu bisa menghasilkan adanya athar tanpa adanya perbuatan yang dihasilkan oleh badan. Maka masa kita seperti ini, kita meyakini seseorang baik, maka teryakinlah, kan nggak bisa, ya kan? Teryakinlah gimana? Kalau terpecah kan jelasan ya, terpecahlah, kan ada. Kalau saya meyakini dia baik, maka teryakin. Ngomong apa sih gitu ya? Kan nggak ada, nggak bisa, karena harus af'al yang ilajiyah. Maka tasyaryafa tidak ada bentuk mutawaan, tidak ada. Karena sekali lagi syaryafa maknanya apa? Syaryafa itu semakna dengan syarufa. Maknanya apa? Mulia saja. Masa kemudian dikatakan tasyaryafa Zaidun kata syarya? Kan enggak juga. Apa? Mulia, Zaid orang mulia, maka termuliakanlah. Nggak bisa, menurut orang Arab nggak bisa. Kenapa? Karena syarat fi'il mutawa'nya harus berupa af'al ilajiyah, fi'il yang ditimbulkan atau dilakukan oleh anggota tubuh. Oke, sedangkan yang selebihnya bisa. Contohnya apa? Najal baba, maknanya apa? Maknanya itu di sini. Kalau jalbaba kemarin maknanya apa? Jalbaba mengerudungi. Fata jalbab maka terkerudunglah. Oke, kemudian tajawuroba kemarin maknanya apa? Jawuroba memakai kaos kaki, maka terpakailah kaos kakinya. Kemudian tasyaitona. Lah, bagaimana dengan tasyaitona? Katanya dia tadi faidahnya adalah mutawa'ah, ya kan, harus ilaj. Sedangkan tasyaitona dia bentuk kalimat fi'il yang diambil daripada isim, ya nggak? Berarti dia nggak punya asal fi'il ya, karena asalnya adalah syaitan. Maka nanti akan ada penjelasan bahwasannya mulhak daripada fa'lala nanti juga akan ada faidah khusus, yaitu apa? Limutawa'ati mulhaqidah roja. Oke ya, kayak tadi tajal baba, berarti dia mutawa'ah daripada jalbaba. Kemudian ada satu lagi faidah untuk yang mulhak. Ini khusus yang mulhak daripada tafa lala saja ya. Ada faidah khusus apa? Litashbihi li aslil fi'li. Asal fi'ilnya apa? Asal fi'ilnya adalah syaitan, ya enggak? Ya kan? Maksud asal fi'il di situ adalah syaitan. Kalau asalnya adalah isim. Kalau asalnya adalah fi'il ya nanti fi'il. Cuma kalau dalam contoh ini, syaitona asal fiilnya adalah berupa isim, yaitu syaiton. Maka ketika dikatakan li tashbihi li aslil fi'li, maknanya adalah untuk menyerupakan li aslil fi'li terhadap syaiton. Ketika dikatakan tasyaitona khalidun, berarti khalid menyerupai syaitan. Ya, menyerupai gitu ya, menyerupai. Berarti menyerupai, yang namanya menyerupai kan tidak harus persis ya, tidak harus persis. Ada sisi perbedaan tentunya.
Tapi ada sisi persamaan. Sisi persamaannya yang kita sebut sebagai wajhus syabah, wajhus syibah. Atau titik pertemuan sesuatu yang disamakan dan sesuatu yang disamai. Ya. Berarti dalam hal ini dari segi sifatnya seperti syaitan. Sifatnya seperti syaitan. Berarti mungkin bisa jadi dari segi tidak taat, gitu ya, atau membangkang dan seterusnya, gitu ya. Oke, maka di sini boleh masuk, gitu ya, karena punya faedah khusus tambahan di dalam mulhaqnya. Kemudian taroh waka. Taroh waka kemarin saya bilang apa? Taroh waka itu kan orang yang berjalan cepat. Karena berjalan cepatnya itu tadi, maka menjadi lenggak-lenggok, gitu ya, kayak bebek, gitu ya. Nah, taroh waka berarti maka maknanya adalah terlenggak-lenggoklah, gitu ya. Terlenggak-lenggoklah. Karena lenggak-lenggok itu kan jalan itu kan menggunakan anggota tubuh. Maka nanti ada fi'il mutawi'nya. Maka terlenggak-lenggoklah. Kemudian tasalqa. Salqa sebelumnya maknanya apa? Salqa maknanya apa? Apa? Terbaring atau terlentang? Bedanya apa terbaring dengan terlentang? Arah. Coba saya ngomong gini, terlentang ke kanan, bisa nggak? Kalau saya bilang berbaring ke kanan, Bisa. paham ya maksudnya ya? Berbaring itu lebih umum, terlentang itu lebih khusus. Oke. Nah di sini salqa sama tasalqa, maknanya adalah berbaring. Maknanya adalah terlentang. Kalau berbaring itu namanya ittoja'a. Ya. Ittoja'a. Ittoja'a maka kalau salqa la yakunu illa ala dobrin, pasti yang menjadi tumpuan itu apanya? Punggungnya kalau tasalqa. Tapi kalau ittoja'a bisa tiga. Bisa nanti kalau kawan-kawan dalam pengucapan itu ittoja'a ala dobrin, ittoja'a ala yamini, ittoja'a ala yasari. Nanti di hadis ada yang menceritakan kalau Nabi itu habis subuh biasanya sambil menunggu iqamah beliau berbaring, kemudian seperti orang yang ada dalam dalam kuburan, gitu ya, posisinya berarti kepalanya di utara sana dikit, kemudian tubuhnya belok berbaring ke kanan, gitu ya, biar menghadap ke kiblat, biar mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah ketika sudah ajal tiba, gitu ya. Itu kan ada hadis yang menceritakan gitu ya, Nabi kalau setiap menunggu iqamah beliau berbaring seperti orang yang berbaringnya orang mayat di dalam kuburan. Itu kan ittoja'a ala yamini, ya, dan seterusnya. Oke. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kawan-kawan nggak memahami konteks kalimat, kawan-kawan akan kesulitan dalam menerjemahkan bahasa Arab. Gitu ya. Makanya saya tekankan kawan-kawan beli kamus Arab-Arab. Kamus Indonesia Arab, ya silahkan juga, tidak kalah penting, gitu ya. Tapi kita harus menyempurnakan pemahaman kita dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kemudian, oke, atas salqa ya. Di sini faidah daripada mulhaq ada dua. Tentunya kalau yang faidah pertama juga sudah disebutkan di dalam faidah yang fi'il asalnya. Sedangkan faidah kedua ini khusus dimiliki oleh mulhaqnya saja, yaitu apa? Li tashbihi bi aslin fi'li. Oke ya. Oke. Yang diharfin mafhum ya? Mafhum. Oke, sekarang kita lanjut ke biharfai. Biharfai ini ada dua, if'an lala dan if'alalla. Faidah yang if'an lala ada satu. Begitupun yang ada di dalam mutawa'ahnya ada satu juga. Maknanya sama, yaitu sama-sama lil mutawa'ah. Oke. Contohnya harjamtul ibila. Harjama itu maknanya jamaah. Cuma kalau jamaah itu masih umum,
Kalau harjamah itu lebih ke orang yang menggembala itu biasanya mengumpulkan hewan, itu lebih ke makna seperti itu. Gitu ya. Kalau jamaah lebih umum, kalau yang ihron jamaah itu lebih khusus. Contohnya harjamtul ibilah fahron jamaah. Ya. Saya mengumpulkan onta, maka terkumpullah ontanya. Yang namanya mengumpulkan kan biasanya menggunakan tangan gini ya. Ya, gitu ya. Berarti menggunakan anggota tubuh, fi'il ilaj. Nah, kok nggak ayo juga? Ini mutawi atau fi'il reaksi. Kalau yang mutawa fi'il aksi. Kalian tahu nggak? Saya nyari terjemahan fi'il mutawi dan mutawa itu berapa lama? Selama di rumah syariah. Mutawi ini terjemahannya apa ya dalam bisnis? Mutawa. Soalnya kalau yang biasanya dijelaskan fi'il asar, ini sesuatu yang menyebabkan asar. Ya saya paham, tapi kalau kita terjemahkan ini maknanya apa gitu? Saya cari. Kemudian setelah beberapa banyak yang nyari di artikel, kayaknya paling cocok itu maknanya fi'il aksi dan fi'il reaksi, gitu ya. Fi'il aksi dan fi'il reaksi. Cuma insya Allah nggak ada yang lebih tepat daripada makna fi'il reaksi dan fi'il aksi. Ya. Terjemahan dari mutawaan. Oke. Mulhaq daripada if'an lala ada dua, yaitu if'an lala dan if'an la. Oke, saya ingin menyebutkan nadomnya di dalam Sumas sudah sistaf ala waf'au ala dari if'an lala. Di dalam nadmil maksud disebutkan dua wazan ini masuk ke dalam sudasi. Yang sudasi ala sulasi, sudasi mazid ala sulasi. Kalau di sini kan sudasi mazid ala rubai. Di dalam nadmil maksud, musannif menyebutkan kalau if'an lala dan if'an la itu bukan mulhaq daripada if'an lala yang mazid di harfin, bukan mulhaqnya, tapi lebih tepatnya adalah masuk ke dalam sudasi mazid yang ala sulasi. Berarti teman daripada istaf'ala, if'awwala dan seterusnya, gitu ya. Nah, berarti secara zahir kan kalam nadim kurang tepat ya, ya kan? Akan saya jelaskan ketika masuk ke dalam syarahnya. Ya. Untuk sementara biar kawan-kawan nggak bertanya dulu, ini masuk mana nih sebenarnya? Kok di dalam nadom disebutkan masuk ke sana, kok di sini masuk ke mulhaq? Maka saya katakan pendapat yang tahqiq keduanya masuk dalam mulhaq daripada if'an lala. Adapun yang disampaikan oleh Nadim akan saya sampaikan alasannya ketika masuk ke syarah. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Contohnya apa? Ik'an sasa. Ik'an sasa mananya apa? Ik'an sasa itu gini. Man khoroja sodruhu. Berarti kemudian watakhol lafa apa namanya? Jadi kayak gini. Saya bisa contohin. Orang yang gini loh, dadanya itu maju, kemudian pinggangnya ini selalu ke belakang. Paham nggak? Kayak bebek itu loh. Paham nggak? Kayak bebek. Paham nggak bentuknya? Paham ya? Itu berarti ik'an sasa. Biasanya ini untuk menunjukkan orang yang apa namanya? Orang yang selalu terburu-buru. Ya kan, orang yang terburu-buru kan biasanya kalau jalan kan ininya lebih di depan, ya enggak? Ya enggak? Lebih di depan gitu kan, ya lebih jalan cepat gitu ya. Nah ini namanya ik'an sasa. Cuma jangan tanya kenapa dipakai untuk orang yang berjalan cepat. Itu bukan mahal kita di Solo, itu di Balam gitu ya. Oke. Tapi sementara maknanya apa? Man kharaja sadruhu wa dakhala batnuhu. Berarti apa? Ya kayak gini. Saya nggak perlu contohkan kan. Nanti rumah syariah buat inilah buat para komika ya, biar ada wadahnya kan, masa harus kan nggak boleh ya, harus menjaga sedikit ini ya. Oke, paham ya ik'an sasa ya mananya? Ik'an sasa. Kemudian islan kok, contohnya yang ik'an la, contohnya islan kok sama dengan tasal kok ya, sama. Kemudian faidah
faidah daripada mulhaqnya apa? Sama, limutawa'ati lazim atau limutawa'ah daripada asalnya. Ya, sama, nggak ada bedanya. Kemudian yang kedua, bab kedua adalah if'alalla. Wa'alama tersahabatlah ini disitatin nahuf disitatin nahuf adalah anlana tumal kumas yuaznuhu tafa'ala. Faidahnya apa? Ini mubalaghatil lazim. Untuk mubalaghah yang asal fiilnya adalah lazim. Contohnya apa? Iksya'arra dari kata sya'ura. Sya'ura maknanya apa? Ya, sya'ur. Rasa. Rasa kan ya? Kemudian dirubah ke iksya'arra, maknanya jadi sangat merasa. Cuma kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan pakai sangat merasa, itu nggak pas. Diterjemahkannya apa? Diterjemahkannya bulu kuduknya berdiri. Merinding. Merinding itu lebih dari itu. Merinding itu belum, nggak terlalu banget. Tapi kalau bulu kuduknya berdiri, itu maknanya pas. Sudah sangat merasa banget. Bener gak sih? Bener ya? Ada kan di bahasa Indonesia gini kan? Bulu kuduknya berdiri kan? Iya. Saking merinding gitu. Kalau merinding itu cuma, kalau bulu kuduknya berdiri itu sudah ada melebih-lebihkan di situ. Seakan-akan bulu kuduk ini seakan-akan berdiri gitu loh. Padahal kan sebenarnya nggak berdiri juga kan? Ya agak tiduran dikit kan bulu kuduk. Oke. Makanya di sini dikatakan mubalaghah, melebihkan. Makanya lebih tepat diterjemahkannya bulu kuduknya berdiri. Dan kawan-kawan bisa mengetahui terjemahan sedetail ini dengan ilmu sorof. Ya, makanya penting banget ilmu sorof adalah memahami bahasa Arab, terkhususnya adalah menerjemahkan kalimat. Oke ya, dari pembahasan abwab rubaiyah mazidah, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke sini? Oke, silakan dicerna 2 menit. Sambil yang belum mencatat silakan dicatat. Bentar. Sama kayak salfah. Gimana? Ya lagi yang bilang ini tadi kenapa? Karena fiil yang di dalam syariah atau di dalam fa'yalan, fiil asalnya, fiil mujarradnya, di sana mulhaq daripada tafa'yala adalah berbentuk lazim dan tidak dilakukan oleh anggota tubuh, bukan fiil ilaj. Nah, kalau tidak dilakukan oleh fiil ilaj, oleh anggota tubuh, maka tidak ada mutawa'ahnya. Syariah fata syariah nggak ada, karena perkara mulia itu bukan perkara yang dilakukan oleh anggota tubuh, tidak, tapi itu masalah ya perangai seseorang gitu ya, bukan anggota tubuh, dilakukan oleh anggotanya, bukan. Dikasih teknologi mati kata dorong tas atau Mana? Dorong? dorong tas Dorong tak? Kok nggak diganti? Dorong tak. Selebihnya benar ya? Iya. Iya tadi yang dia. Iya. Dorobat. Iya, dorobat. Yang mati dorot juga. Mana? Mati. Iya. Mati. ah iya Iya. Dorobat. Iya. Oh iya iya. iya Saya tak bisa. Ustaz, Ya. kalau misalnya isya'ara itu aslinya sya'ura, berarti kofnya itu apa ziyadah apa gimana? Aslinya bukan kosy'ara itu.
Kosyaro, kishrun, kosyaro, kishrun. Di sini memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan asalnya sya'uro, ada yang mengatakan asalnya kulit. Itu bahasa Arabnya apa? Kisrun. Kisrun atau kishrun? Pakai sin atau pakai shin? Kosyaro. Coba dilihat di kamus. Kosyaro. Ada yang mengatakan asalnya adalah kosyaro. Apa mananya? Kulit. Menguliti ya. Menguliti. Ada yang mengatakan asalnya kosyaro. Ini saya belum tahu mananya apa. Padahal sebenarnya yang kita jadikan asal di sini adalah kosyaro. Oke, sebenarnya yang dijadikan asalnya adalah ya harusnya Kosyaro. Pak. Kosyaro. Ya harusnya kosyaro. Asalnya harusnya kosyaro. Cuma saya belum nemu terjemahan daripada kosyaro lebih tepatnya apa. Cuma memang di sini ada khilaf. Asalnya itu sulasi atau dan seterusnya. Ya. Ini yang bunga dorobata atau dorobta sih? Mana? Yang di bawah Dorobata. dorobata atau dorobata Uma. pojok kanan Bawah. Dorobata. Yakin dong? Ya kan? Siapa? Ada yang salah lagi nggak? Dorobata. Ya, mana Tim? Pak Lala ya? Yang ini, kenapa? Faidahnya atau apa? Bedanya cuma kalau di mulhaq itu ada huruf ilhaq. Itu doang. Tapi dari segi makna sama. Huruf ilhaqnya apa? Kalau kita jalbaba, huruf ilhaqnya berarti yang pertama atau yang kedua? Kan? Yang pertama atau yang kedua? Huruf ilhaqnya. Kok pusing? Boleh. Hah? Kenapa? Ya karena kaidah Syekhuli nggak berlaku. Kenapa pusing? Ya kan? Karena kaidah Syekhuli nggak berlaku kan? Kemudian kenapa di sini nggak berlaku kaidah? Kalau ada huruf yang sama maka harus diidghamkan. Seperti madda, ya nggak? Sama kan? Maka harus diidghamkan. Kenapa di sini nggak berlaku? Karena kalau diberlakukan idgham nanti dia nggak mengikuti wazan fa'ala. Gitu. Maka agar bisa sesuai antara mulhaq dengan yang asal daripada mulhaq, maka tidak diidghamkan di situ, tidak diberlakukan idgham. Jadi kalau dikatakan ini harusnya wajib idgham nih, berarti kalau tidak menggunakan idgham berarti harus ada mani dong, ya kan? Harus ada pencegah yang mengharuskan tajal baba ini tidak diidghamkan, dua babnya ini tidak diidghamkan. Apa maniknya? Maniknya karena dia harus mengikuti fa lala, yang mana fa lala juga tidak disukun di huruf yang kedua, tiga, empat. Di huruf yang keempat juga tidak disukun.
Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian bedanya apa? Antum dari segi lafaz atau maknanya? Lafaz. Ya kalau di sini huruf ilhaqnya ba, kemudian di sini apa? Wow. Di sini ya. Di sini wow. Kemudian di sini Alif. alif. Ya kan? Karena huruf ilhaq itu kan yang rojih harus berupa huruf ilat atau takror atau tad'if. Gitu ya, huruf yang diulang. Ada. Berarti sekarang tajal baba dia bentuk ilhaq yang keberapa? Bentuk ilhaq yang keberapa? Jadi balikin dulu ke jalbaba. Kemudian dari jalbaba ini ada sulasinya enggak? Gitu loh. Ada sulasinya enggak? Enggak ada. Oke, berarti dia ilhaq yang mana? Jenis yang keberapa? Jenis yang kedua. Yang mana jalbaba? Jalaba ada. Jalaba itu ada asalnya. Cuma perbedaan makna antara jalaba dengan jalbaba. Berarti yang kayak servis dan satu. Kemudian yang tajawroba dibalikan dulu ke asalnya, jawroba yang sebelum dimutawaahkan atau fiil mutawaknya. Jawroba. Yang jenis keberapa? Jaroba ada nggak mana ya? Jaroba. Kaos kaki bahasanya apa? Jawrobun. Kemudian dirubah jadi fi'il. Berarti di situ dari isim menjadi fi'il. Berarti masuknya yang mana? Pertama. Sebelumnya ada makna nggak? Ada. Sebelumnya ada jawrob berupa jauh. Berarti yang kita bahas adalah asal fi'il. Sebelumnya ada makna yang berupa fi'il nggak? Nggak ada kan? Berarti kita ikutkan seperti hakola. Kita ikutkan seperti hakola. Karena dia asalnya isim bukan berupa fi'il. Maka ikutkan seakan-akan dia nggak ada makna sebelumnya. Cuma kalau dari segi isim ada maknanya, yaitu kaos kaki. Oke. Hitung fi'il ya sendiri. Dia? Maksudnya dicari mana fi'il gitu ya. Iya, berarti dulunya fi'il yang punya makna, kemudian ke fi'il yang ada makna. Atau dulunya emang nggak ada makna karena dia bukan fi'il, dan memang maknanya karena dia berbentuk isim. Itu nanti seperti masuk ke dalam haula. Oke. Kemudian yang taruh waka dikembalikan ke rohaka. Kemudian kita buang wakunya. Rohaka ada maknanya nggak? Ada nggak? Ada, tapi maknanya berbeda. Kemudian salko, balikan dulu ya, salko. Kemudian salako, ada maknanya nggak? Ada, tapi maknanya berbeda. Oke, bisa dipahami ya. Maknanya antara mulhaq dengan yang asal dari segi faidah sama, kecuali kalau yang mulhaq nanti ada tambahan satu, yaitu ditashbih asli fi'li. Perbedaannya apa? Perbedaan berikutnya dari segi lafaz. Kalau di asal semua hurufnya asli. Kalau di dalam mulhaq ya, hurufnya ada huruf tambahan tapi berupa tambahan ilhaq, bukan tambahan yang dikatakan sebagai tambahan huruf zaid di sini, bukan. Karena huruf zaid yang kita maksud di sini mazid biharfin ya. Mazid biharfin berarti mazidnya yang mana? Mazidnya mana? Huruf ta. Oke. Mazid. Kenapa dikatakan di sini mazid hurufnya? Huruf zaid. Kenapa? Karena zaid ini yang kita perhitungkan adalah zaid dari segi lighorod makna dan dari segi lighoiril ilhaq. Adapun yang ilhaq nanti tidak diperhitungkan zaid secara istilah saja di sini sebagai tambahan, tapi secara bahasa kita memperhitungkan ilhaq sebagai huruf tambahan. Oke, berarti pembagian kita di dalam anwa'uz ziyadah di sana itu pembagian secara umum, tidak melihat yang mana yang menjadi istilah, mana yang belum menjadi istilah. Berarti masih mencakup yang ada di dalamnya istilah dan mencakup yang di dalamnya secara lugotan saja, secara bahasa saja. Oke ya, bisa dipahami ya. Ada lagi? Udah deh. Tapi bisa dibilang kan kemarin pas antara yang asli dengan
dengan yang satu tafa'ala kan ada dua tulisan. Yang tafa'ala yang asli dan tafa'ala yang mulhaq. Nah kemarin bisa bilang apa? Yang asli itu hurufnya boleh yang berbeda di lamnya tuh. Ya sini. Ya. Bukan boleh berbeda, harus berbeda. Ya harus berbeda. Tapi Karena yang, kalau sama jadi mulhaq. nah, kalau misalnya yang mulhaq harus sama. Iya, seperti itu. Masya Allah. Syukur ya Allah. Bisa dipahami ya? Kenapa yang jalbaba ya, jalbaba tadi maksudnya Kenapa yang terjebak? ya Ya? Yang huruf saya batal beritahu tidak bersejarah bagaimana sih? Oh, kenapa? Ulangi lagi. Kenapa ada nomor satu masuk jenis itu yang nomor satu Masuk jenis mulhaq yang nomor satu pertama. Ini ya, tajababa ya. Masuk jenis mulhaq yang pertama. Ya, terus kemudian pertanyaannya kenapa? yang ditanyain apanya? Karena wazan nomor satu yang mulhaq kita melihat dari sisi di sini hurufnya sama. Tidak seperti halnya wazan di sini. Kalau di sini kita melihat dua huruf ini memang wazan, di dalam wazannya hurufnya sama, tapi di mauzunnya nanti berbeda. Kalau di sini, Dia masuk. oke gitu. Gitu kan nih pertanyaannya? Ya. Terus ada lagi? Ya. Ini masuk ke sini apa? Fadilah. Ilhaq masuk kan? Yang linahti. Oh, ini nanti ya. Masuk ke fadilah ya. Masuk ke Faidah fadilah. faidah fadilah. Ya. Linahti itu faidah fadilah. Faidah amidahnya apa? Lazim kan? Ketika aku buat basmalah zaidun ya udah. Apa yang diucapkan udah ada di fiilnya, nggak perlu lagi ada maf'ulnya kan? Tadi ada yang tanya linahat itu fadilah atau amidah? Fadilah. Karena ketika mengatakan basmalah zaidun nggak butuh maf'ul lagi. Karena yang dibaca udah ada di fiilnya gitu. Kalau pas bas. Oke, udah. Udah, ya gimana? Mana dulu? Latih dulu. Ya, Bit, gimana, Bit? Itu kan tadi di tapak lala faedahnya yang Islam Yang tapak lala? Hah? Khusus untuk mulhaq. Khusus. Yang mana? Lala. Yang ini. Oh, yang ini. Mutawatir lazim. Bukan khusus sih, tapi ini sama-sama yang di atas sebenarnya. Ya sebenarnya kalau mau diringkas dan mau ditulis juga nggak apa-apa. Contohnya kayak ini. Kalau Islamko berarti salko zaidun faslanko. Salko zaidun faslanko. Zaid sedang terlentang. Maka Islamko terlentanglah. Sama kayak sama-sama mutawaan. Tapi nggak ada fiil yang khusus untuk bawaannya ke lainnya. Biasanya kalau di belakang kan ada yang agak atau apa lala. Kalau yang lala ini apakah atau Yang di sini. irfan lala di mulhaknya jadi biasanya kan ya di mutawaan lazim. Apakah mutawaan lazim ini
fiilnya ditentukan atau boleh fiil apa aja? Boleh apa aja? Ya, saya tahu poinnya ditanyain lagi sama siapa? Alfa. Poinnya di mana perbedaannya? Oke, ke depan dulu ya. Poinnya, kalau yang di dalam fa'lala yang asalnya mutawaannya daripada fa'lala masih umum. Masih umum ya? Berarti am. Kalau yang di sini di mulhaknya harus fi'il mutawanya harus lazim. Harus lazim. Di situ perbedaannya. Kayak perbedaannya kalau di atas dahroja, dahroja itu kan harus ada yang dibandingkan. Tapi kalau orang terlentang, salko kan nggak ada objeknya, terlentang aja udah, berarti pakai punggung, gitu kan ya. Kemudian islan kok terlentanglah, gitu ya, terlentanglah, berarti dia asalnya salko ya kan. Yang mana salko adalah fiil yang lazim. Maka perbedaannya dari sisi kalau di sini harus lazim, kalau di sini masih umum, boleh lazim, boleh muntahan. Itu. Oke, Hasan, pertanyaan seperti itu. Kadang-kadang kelewatan saya tidak menyampaikan. Ya, ada lagi. Tadi kan tasalko. Ya. Tasalko kan tadi salko. Nah, Terus kan itu sama kan artinya? tasalko beda. Kalau tasalko itu sudah mutawaan, kalau salko itu asalnya mutawaan. Oh ya, berarti tasalko itu muhak yang berapa? Tasalko yang Masuk muhak ke berapa? tasalko mulhak yang maksudnya mulhak yang keberapa gimana? Yang ke saya. Kayak Batoro baitoro. saya belum tahu poin pertanyaannya. Tasalko, jangan. Aslinya. Aslinya salko. Yang mana salko di asalnya juga sudah jadi mulhak. Ya enggak? Ya. Ya enggak? Ya enggak? Salko kan asalnya juga mulhak ya kan? Ya. Kemudian dimutawakan juga sama menjadi mulhak juga kan? Jadi tasalko. Kemudian pertanyaannya, Masuk muhak berapa? Tasalko berarti ya berarti tapak lah. Yang maksudnya yang disebutkan ada tiga pembagian. Satu dua Oh, pembagian huruf ilhaknya. Ilham. Ilhak yang keberapa gitu? Ilhak yang keberapa? Ilhak yang keberapa? Bentar. Berarti dia punya asal. Bentar. Asal. Oh. Berarti kita melihatnya dari asalnya, bukan dari tasalkonya. Dari salkonya. Salko itu ada asalnya nggak yang sebelah sini? ada. Tadi Ada. ada salko. Ada kan? Tapi beda mana kan? Ya udah, berarti tasalko sama. Berarti yang pertama. Lihat awalnya, lihat asalnya. Lihat asalnya. Saat pertama. Lihat asalnya. Pertama, Apa? enak yang pertama. Mulhak ya? Ilhak yang pertama. Ilham yang pertama. Iya, Itu tasalko. Iya, yang pertama tadi. Yang maknanya itu berbeda. Oke, dengerin aja dulu. Usahakan yang sebelah kanan ditulis semua ya, nanti saya hapus. Habis ini saya hapus yang sebelah kanan. Ya, Di dalam mushaf rubai kan kita tahu kan yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang waktu masuk ke dalam masjidnya itu ada faedahnya kan? Atau apakah yang ilhaq yang fa'lala yang kemarin itu juga ada faedahnya atau enggak? Atau cuma terkhusus untuk bab yang khusus untuk ini aja. Ada perbedaan antara yang mulhak dengan asalnya. Bisa diulang lagi sejarah.
Nafa lala itu penambahan bisa dihak sama libur di Panawi. Kenapa? Kenapa dihak sama libur di Panawi? Yang ini Iya. dari segi kan di sini taknya yang pertama adalah dikatakan zaid kan. Di sini masuk dikatakan huruf zaid karena tak di sini untuk menunjukkan makna, gitu ya. Berarti huruf-huruf ilhaq di sini nanti kalau ditanya gini, ilhaq itu mujarrodnya apa di situ? Ilhaq itu mujarrodnya huruf ilhaq. Fiil bina mulhaq mujarrodnya sulasi atau rubai? Saya tanyakan, fiil bina mulhaq mujarrodnya sulasi atau rubai? Gitu saya tanya. Kawan-kawan jawab apa? Kalau dari Jawabnya apa? sulasi. Kalau kita mengatakan huruf dikatakan istilah huruf zaidah itu mencakup 3 yang sudah kita pelajari, horot maknawi, kemudian horot lafzi yang ada 2, maka kita katakan semua wazan bina ilhaq mujarrodnya 3, baik itu yang 3 ada makna maupun tidak. Oke, dapat poinnya? Banyak yang saya jelaskan itu sudah saya ringkas, tapi kalau kawan-kawan misal masih iskal, emang harus ditanyain, gitu ya. Kayak tadi kan saya ringkas saja ini. Untuk Iqbal ada kan? Jadi gini, kalau kita katakan istilah zaid di sana yang kita udah pelajari ada 3, berarti ada berapa? Yang horot ma'nawi 1, horot lafzi ada 2, kan? Maka ketika dipertanyakan seperti ini, wazan-wazan bina ilhaq nih, yang di sini maupun yang di dalam fa'lala seperti syariafa, salko, mujarrodnya sulasi atau rubai? Aku jawab apa? Sulasi. Kalau kita mengatakan istilah huruf ziyadah itu mencakup 3 hal tadi yang sudah kita pelajari. Karena kita tidak melihat asalnya itu ada mana atau tidak, mujarrodnya ada mana atau tidak. Oke ya. Tapi kalau kita mengatakan yang namanya asal atau mujarrad itu harus ada makna, maka kita tidak memasukkan ilhaq yang kita maksudkan pelajari kemarin sebagai istilah dalam huruf tambahan di dalam soroh, tapi secara bahasa saja. Maka ketika ditanyakan wazan-wazan mulhaq di dalam tafa'lala dan di dalam fa'lala, mujarrodnya apa? Maka kita bisa mengatakan mujarrodnya rubai. Karena huruf ilhaq di sana kita anggap bukan huruf tambahan secara istilah, tapi huruf tambahan secara bahasa. Huruf tambahan secara bahasa. Oke. Jadi itu emang khilaf antar para ulama saja. Jadi kawan-kawan bisa mengatakan asal wazan mulhaq itu sulasi boleh, tanpa melihat ada mana asal atau tidak. Boleh mengatakan asal wazan mulhaq itu rubai, karena kita tidak memperhitungkan huruf ilhaq sebagai huruf tambahan secara istilah, tapi tambahan secara bahasa. Nanti kalau pengen diperjelas silahkan diperjelas sama kawan-kawan yang paham di program. Ya. Aslinya itu ada 3 itu. Aslinya ada 3 itu yang kemarin. Aslinya ada 3 itu yang mana? Iya kemarin. Huruf ziyadah. Dapat poinnya enggak? Dapat poinnya enggak? Dapat poinnya enggak nih sahabat-sahabat sekalian? Lanjutannya tadi gimana? Lanjutannya dari gimana? Lanjutannya. Ya, jadi teori ilhaq. Berarti saya sedang mengatakan taknya di sini dikatakan sebagai huruf tambahan. Kenapa? Karena kita sedang menggunakan istilah. Kalau huruf tambahan secara istilah itu cuma yang mencakup yang horot maknawi dan liwairil ilhaq saja. Berarti kita sedang menggunakan pendapat yang mengatakan asal daripada tajawroba, mujarrodnya itu jawroba. Jawroba. Berarti rubai. Jawroba, berarti rubai. Karena kita tidak memperhitungkan ilhaq sebagai huruf tambah. Tapi kalau kita memperhitungkan yang ilhaq sebagai tambahan secara istilah, kalau kita memperhitungkan, berarti asal daripada tajawroba apa? Jawroba.
jangan disamakan sama nahu ya. Kalau nahu kan sesuatu yang mulhaq, bukan bagian daripada sesuatu yang diikuti kan. Kayak kala, kemudian apa? Umaroin gitu ya. Abawen. Kan sebenarnya abawen ini bukan musanna. Karena ketika dipisah, abawen ini jadi abi dan abun dan umun, bukan musanna. Tapi diikutkan saja secara hukum, tapi bukan musanna. Nah kalau di sini masih ada khilaf antara yang mulhaq itu mengikuti atau tidak. Gak apa-apa. Boleh terserah pakai pendapat yang mana saja. Hah? Apa? Yang rajin, pegang dulu lah. Sepanjang kalau saya bilang yang rajin. Pegang dulu. Yang penting pertama kawan-kawan gak menghukumi orang, gak mudah menyalahkan orang. Oke, bisa lanjut nggak nih? Bisa ya? Saya fokus ke depan. Lanjut. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu abniyatul af'al bi'tibari sihhatihi wa ihtilali. Ya. Bina-bina atau bangunan fi'il melihat daripada kesehatan daripada huruf-hurufnya, atau ada yang berpenyakit gitu ya. Atau ada yang berpenyakit. Ihtilal itu dari kata ilatnya lah, huruful ilat ya kan? Ilat itu maknanya apa? Penyakit. Bahasa Arab dong, terjemahan ilat apa dalam bahasa Arab? Marad. Berarti marad dan ilat sama gitu? Beda dong. Kalau marad itu sakit yang sesekali. Ya. Tapi kalau ilat itu maradun ala dawam. Sakom. Makanya ketika koma sudah terkena penyakit, selamanya dia terkena penyakit. Itu kan kerennya para ulama memilih istilah itu. Kenapa para ulama tidak mengatakan al-maridoh? Itu berdasarkan alasan yang kuat. Kenapa? Karena kalau dikatakan sakit marid yang di dalam bahasa Arab menggunakan marad, nanti akan ada kalanya koma ini sehat. Ya. Tapi kenyataannya dalam ilmu sorof, koma itu nggak pernah sehat, akan selalu berpenyakit karena selalu diikuti oleh huruf ilat. Oke, paham ya makna daripada ilat. Kemudian sihah itu maknanya apa? Sihah itu sehat, masih umum, baik itu sehat sesekali maupun sehat Selamanya. kadang sakit gitu ya. Baik itu sehat sesekali maupun sehat selamanya. Oke, sekarang ada dua, yaitu as-sahihah al-mu'tallah. Saya nggak menuliskan definisinya karena kawan-kawan udah banyak yang tahu kan definisinya. Yang as-sahihah maknanya apa? Pakai bahasa Arab aja diterjemahin. Malam yakun fihi harfun min hurufil illah awil hamzah awil tad'if. Ya. Pokoknya yang nggak ada huruf ilat, nggak ada pengulangan, nggak ada hamzah, itulah ya. Itu namanya males. Huruf ilah saja, itu yang salih. Males. Kalau yang sahih berarti malam yakun fihi harfun min hurufil ilah. Ya, itu takrif daripada sahih. Kemudian yang mu'tallah ya udah tinggal dibalik. Maka nafihi harfun min hurufil ilah. Harfun ada satu, gitu kan ya? Berarti yang lafif nggak masuk dong. Maka kita katakan yang namanya harfun ketika nakirah itu berarti yufidul jins. Yufidul jins. Berarti boleh satu, boleh dua maupun boleh tiga. Berarti ketika dikatakan maka nafihi harfun min hurufil ilah, berarti ya satu atau lebih gitu ya. Ada huruf ilat di dalamnya. Oke ya. Kemudian yang sahih ada tiga, salim, mahmuz dan mudha'af. Salim dan sahih. Perbedaan salim dengan sahih apa? Perbedaannya? Ya? Sahih itu kayak
apa ya? Ya nggak kayak apa? Somi itu lebih umum ya. Tapi kalau salim dia sohihun ala dawa. Sohihun ala dawa. Ya berarti kalau kita samakan ya sohih kayak marot lah ya. Kayak marot. Ya nggak sih? Ya kayak marot. Kalau salim itu dia sohih ala dawa. Berarti dia selamanya akan sehat. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena di dalam mahmuz kan diambil daripada kata hamzah. Berarti ada hamzah di dalamnya atau dihamzai atau dihinggapi huruf hamzah. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan hamzah itu bagian daripada huruf ilat. Di dalam ini apa? Bait tajwid itu namanya apa? Jazari. Wa aliful jawfi wa uftaha wahi huruf maddin lil hawai tantahi gitu kan ya? Lil hawai tantahi. Wa aliful jawfi wa uftaha wahi huruf maddin lil hawai. Jadi ada ulama yang mengatakan di sini di dalam bait menjelaskan bahwasanya hamzah ini bagian daripada huruf mad. Ya. Kenapa? Karena hamzah ini bentuk berat daripada alif. Jadi ada alif itu ibaratnya apa? Takhfif daripada hamzah. Takhfif daripada hamzah. Ada juga yang mengatakan hamzah ini takhfif dari semua huruf ilat. Takhfif daripada semua huruf ilat. Bentuk pengucapan yang ringan daripada hamzah itu huruf ilat. Contohnya apa? Saya contohkan dalam bina mahmuz. Dalam bina mahmuz ketika dalam fi'il mudhari antum boleh mengatakan ya kulu. Boleh juga mengatakan ya. Ya. Ini bentuk yang sakil, yang bentuk yang beratnya ya. Ini bentuk yang khafif. Ya, paham ya? Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan hamzah itu bagian daripada huruf ilat. Tapi itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang marjuh. Makanya karena pendapatnya marjuh, mahmuz dimasukkan ke dalam sahih. Karena terkadang dia sehat. Kalau kita menggunakan pendapat yang boleh mengatakan ya hulu, terkadang dia juga bisa terkena penyakit. Kalau kita membacanya menggunakan yang khafif, yaitu ya hulu. Paham ya? Oke, kemudian ya, salim. Kemudian yang mudhoaf. Berarti mudhoaf itu fiil yang dilipat-lipatkan, atau maksudnya di dalamnya ada kelipatan gitu. Ada huruf yang diulang gitu ya. Itu namanya mudhoaf. Antum boleh baca mudhoaf, boleh juga dibaca mudhoaf. Boleh dua-duanya ya? Boleh dua-duanya, terserah. Jadi nggak usah ekstrim nanti mudhoaf atau mudhoaf. Mudhoaf itu nggak boleh, nggak terlalu ekstrim ya. Itu boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Yang sulasi ada madda, yang rubai ada zal. Ya. Kalau yang mahmuz ada yang fa'i, ada yang aini, ada yang lami. Berarti yang fa'i berarti ada di fafi'il, gitu ya? Iya. Dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang mu'tal. Sebelum ke mu'tal, kita ke bagian ini. Mudhoaf tadi kan juga boleh diucapkan sebagai mudhoaf. Ada juga nama lainnya. Ada ulama yang menamakan mudhoaf sebagai al-asom. 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 Mananya apa al-asom itu? Mananya apa? Hah? Tuli.
Nggak bisa mendengar ya? Iya. Oke. Ada yang mengatakan secara bahasa maknanya itu tuli. Tuli itu apa? Nggak bisa mendengar gitu ya. Ya Pak Haji Bolot gitu. Iya kan? Dia kan aktingnya tuli terus ya? Iya. Kalau ada duit baru. Iya bisa. Kemudian, kenapa dikatakan al-asom? Kenapa kira-kira? Kenapa dikatakan tuli? Fi'il yang tuli. Diulang-ulang. Karena hurufnya enggak kedengaran. Kan zal-zalnya dibaca. Karena diulang-ulang. Diulang-ulang. Enggak dengar kalau sekali. Memang yang sering digunakan asom itu maknanya tuli ya. Iya. Tapi secara bahasa itu maknanya sulbun. Sulbun. Apalagi Sulbun itu apa? Sulbun itu keras. Kenapa dikatakan keras? Karena ada yang diulang, jadi seakan-akan ada penegasan. Kalau ada biasa kan. Tapi kalau ada yang diulang, jadi seakan-akan ada penegasan. Jadi lebih keras itu feelnya. Karena kuat ada penegasan. Begitupun contohin lagi dong. Begitupun kayak kalau kita mengatakan dahroja kan biasa ya. Tapi kalau mengatakan begitupun kalau zal-zala kan ya, kalau dibaca kan zal-zala gitu ya. Jadi ada yang diulang-ulang lebih tegas gitu ya. Qala gitu ya. Qala lebih tegas. Makanya dikatakan keras sulbun. Kita tidak menggunakan makna penggunaannya sebagai bermakna tuli. Tapi makna asalnya adalah keras sulbun. Oke. Kemudian yang rubai, khusus yang rubai, ada ulama yang mengistilahkan. Jadi ada ulama yang membagi mudha'af jadi dua. Ada yang membagi menjadi asom. Berarti asom itu ada punya dua makna. Ada kalanya untuk sulasi dan rubai, ada kalanya untuk sulasi saja. Kalau kita memisahkan rubai punya istilah sendiri. Namanya apa? Ada yang mengatakan maknanya adalah mutobik. Tadi ini mutobik nih, ya kan? Ada mutobakoh di situ, ada kesesuaian di dalam kalimat. Ada yang mengistilahkan mutobik. Kalau kita mengatakan rubai istilahnya mutobik, berarti kita katakan yang sulasi istilahnya adalah al-asom. Al-asom. Tapi al-asom juga bisa untuk digunakan istilah dalam rubai. Tapi kalau mutobik tidak bisa digunakan istilah untuk yang sulasi. Ya, ini istilah saja biar kenal, biar nanti kalau baca-baca kitab selanjutnya udah nggak bingung. Binaul asom, bina tuli. Nanti kan kacau kalau nggak tahu istilahnya. Kemudian berikutnya bina yang mu'tal. Mu'tal ini berarti dia selalu dan selamanya akan terus berpenyakit. Mu'tal berarti di dalamnya ada huruf penyakit berupa huruf illah. Oke. Yang pertama ada yang dinamakan sebagai bina misal. Misal, berarti kan misal itu kan contoh. Berarti contoh kan harus sesuai dengan sesuatu yang sedang dicontohi gitu ya. Nah, berarti harus ada yang dicontohi nih. Makanya di sini para ulama mengatakan apa? Dinamakan misal. Ini keras ya. Kenapa? Li'annahu yumathilu as-salima. Karena dia mengikuti binasa salim. Dari segi apa? Dari segi tidak ada perubahan dalam huruf yang di tengah dan huruf yang di akhir. Ya kan? Dia mengikuti binasa salim dalam hal tidak banyak perubahan. Karena bila misal huruf ilatnya ada di awal, ya. Sedangkan huruf yang di awal kalau mudhari lebih sering sukun, dan sukun ada, kalau ada huruf yang disukun berarti